Jadi pernah saya bercanda sama ponakan, Mang, ikan itu lihat warna, Mang, dia lihat warna biru, itu kalau perahu lewat. Jadi kalau perahu lewat tuh, di hutan tuh, perahu tuh suka dicat warna biru. Bawahnya. Kalau yang lain mah gelap, hijau. Jadi saya kasih saran buat teman-teman, khususnya pemula ya, minta maaf nih kalau yang anak sekolah nih, yang insinyur ya. Warna gelap deh. Gitu. Jadi si larva ini nggak gelisah, nggak gigit-gigitan, dia tenang. Dan saya super gelap, hitam. Makanya saya sebut sistem saya ini dark system, biar lebih keren, ya nggak, dark system, ya nggak, lebih keren. Jadi ada barat-barat. Nah, ada barat-barat yang biar ngetop. Air mengalir, cuan mengalir. Gitu. Kalau ada suara kayak gini nih, insya Allah nih ada tebel nih. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah sahabat tani, salam Jaga Tani. Perkenalkan nama saya Jero Jali, Ketua Pokdakan Patin Jaya yang berada di Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Dalam kesempatan ini ingin berbagi, bercerita tentang sekitar budidaya ikan patin. Ya, kalau kata bocah, setelah Butin meninggal, patin jadi ngetop. Tapi kalau yang Anda tahu, patin itu nama daerah. Tuh, kalau di Jakarta nih bilangnya catfish. Ada yang bilang hiu tawar. Yang Anda tahu itu diimpor sama PT apa tuh di Dan Mogot tahun 82. Itu PT Cipta apa gitu. Ke Jakarta datangnya hias. Waktu itu Anda lagi main sapu-sapu. Ada orang Palembang. Ini Pak Patin. Nah, yang bilang patin yang Anda tahu nih Pak Sumatera sama Kalimantan. Makanya kita coba tahun 85 kita coba budidaya. Alhamdulillah sampai sekarang ini sudah seluruh Indonesia. Dari tahun 85. 85. Awal mula Pak Haji katanya di sini, di pusat pembenihan di. Oh, bukan saya, abang. Oh, abang. Abang, saya ini generasi ketiga. Abang, ponakan. Saya masih kerja nih di PU. Itu abang, tahun 85 coba budidaya. Sekitar awal 87 mulailah menetas patin ini di Cilangkap. Gitu. Makanya kemarin saya mau bilang, mau saya bikin nih ininya nih Bapak Patin Indonesia, mau saya foto nih abang saya di Monas waktu zaman saya, cuman nggak jadi gitu ya. Mudah-mudahan nanti difoto di akhirat aja. Ya sebetulnya kalau dibilang menjanjikan sih enggak, dibilang enggak, ya buktinya saya. Itu yang aneh, yang saya dudukin, yang saya lihat. Ini rumah saya nih kalau emang pegawai ini kayaknya udah eselon nih. Ini di patin nih, gitu kan. Jadi memang patin ini dia harganya murah. Kenapa dia saya tekunin sampai gini hari? Istilah saya dia lahir jutaan, bisa jual juga jutaan. Kalau ikan lain kagak. Cupang lahir paling 30, 100 cupang. Kalau patin, ente mau 10 juta, ada yang jualnya. Atau benihnya juga memang dia lahirnya emang banyak. Jualnya sama.
gitu. Jualnya pun sama. Jadi kalau ikan lain tidak seperti patin peluangnya. Lihat saya kadang-kadang nggak ada temen anak buah lagi gini, saya nangkep induk sendiri. Dulu kan dia empang, sekarang kolam tuh, nanti ente bisa lihat kan, kolam sempit dia bisa. Bahkan kalau ente minta larva, patin yang baru ini terus mau berapa puluh juta, saya siap gitu. Seluruh Indonesia ya, nggak hanya ada Aceh nih mau minta larva, saya bisa kirim dari sini, gitu kan. Jadi kalau memang dibilang susah, ya memang di patin ini sampai di teman-teman ada istilah jatuh. Saking cepatnya dia mati. Kalau mati kan ada proses sakit. Ini jatuh, ya kan, kita lihat sehat walafiat, kita keluar ngerokok sebentar, kita lihat wafat, dia jatuh dia. Nah, jatuh itu banyak versi penafsirannya, banyak faktor. Ada yang mau kasih langkah begini, adik kasih langkah begini, dan alhamdulillah saya pribadi ya teman-teman yang menekuni di Cilangkap jatuh ini sudah tidak ada lagi, tapi masih saya dengar masih di provinsi lain masih ada yang kendala ini masih ada. Makanya dalam kesempatan ini saya berbagi, ya silakan nanti hubungi saya deh, boleh ya, saya cantum, silakan hubungi saya untuk hal-hal yang sifatnya sulit ya di budaya ikan patin, insya Allah saya bisa bantu. Ya kalau saya buka panjang lebar mungkin butuh durasi lama nih. Jadi kira-kira yaitu kalau di saya permainan aerasi. Kadang-kadang yang sekarang ini permainan media, warna. Gitu. Dia nyaman nggak nih? Nih bocah ikan nih, larva nih nyaman nggak tinggal nih. Dan ternyata setelah nyaman enak dirawatnya. Bahkan saya nggak perlu ruangan. Di alam saya nggak perlu dalam ruangan, saya di seban nih ada. Nanti ente sorot boleh. Ya kan, ente sorot boleh nanti. Dia terbuka. Itu kan nggak ada perlakuan khusus lampu nggak ada. Itu nanti ente boleh sorot. Dan sistem apa ini Pak Haji? Boleh di spill kan dikit nih, dibuatkan. Yang ente kalau ente ngomongin sistem dari pertama nih dari abang ya, sampai saya gini hari, saya bilang abang, ponakan, itu sistem 200-an, udah begini caranya. Nah sekarang alhamdulillah saya sama keponakan dekat dari sini, ya ada Putra, ada Ajaib, itu udah diskusi lama. Jadi yang saya kembangkan ini mungkin ya buat kemaslahatan umat nih ke depan, insya Allah terbantu dengan sistem saya ini. Sebab ya insya Allah mudah, nggak perlu dipanasin, nggak perlu di ini gitu. Nanti kalau memang kamera ini bisa sorot, saya persilahkan. Ini nama sistemnya apa Haji? Jadi pernah saya bercanda sama keponakan, Mang, ikan itu lihat warna, Mang, dia lihat warna biru, itu kalau perahu lewat. Jadi kalau perahu lewat tuh, di hutan tuh, perahu tuh suka dicat warna biru. Bawahnya. Kalau yang lain mah gelap, hijau. Jadi saya kasih saran buat teman-teman, khususnya pemula ya, minta maaf nih kalau yang anak sekolah nih, yang insinyur ya, warna gelap deh. Gitu. Jadi si larva ini nggak gelisah, nggak gigit-gigitan, dia tenang. Dan saya super gelap, hitam. Makanya saya sebut sistem saya ini dark system, biar lebih keren, ya nggak, dark system, ya nggak, lebih keren. Jadi ada barat-barat. Ada barat-barat yang biar ngetop. Ya itu analisa saya, tapi terbukti ya, yang biasanya saya tebar 100.000, susah ngejagainnya nih, masih pemanas nih begini, nih lampu begini. Ini 5 kali lipat, 500.000, saya nggak lihat tuh ikannya di mana. Saking nggak ada di permukaan. Barangkali mati, saya sedot di bawah nggak ada. Begitu saya serok, ya Allah Rabbi, dia sehat, kayak tibo, kayak babi betina. Wah, dia sehat larva nih. Dia nyaman mungkin gitu kan, dia tenang. Akhirnya apa, saya pulang siasatin, jangan-jangan lebih padat, 200, oh bagus, 300, bagus. Ya kalau sombongnya sih kayaknya 1 juta bisa. Yang tadinya 100.000. Berarti sistem dark system ini efektif buat
tebar padat. Saya rasa ya oke juga buat ikan lain. Iya, oke juga. Makanya teman saya bilang, lo kalau mau hobi lihat ikan, lo taruh akuarium ikan hias di kamar lo. Kalau mau cari duit, cara gue lo pakai. Nggak kelihatan. Loh, kita kan cari duit, bukan lihat ini, bukan lihat ikan. Iya kan, kita kan cari duit, biar padat. Apalagi lahan perkotaan. Enggak, lahan sempit. 20 meter bisa cari duit di Patin kalau di Jakarta. Enggak perlu. Iya. Ini tempat ada di tengah perkotaan. Iya. Nah, itu gimana? Ya mungkin kalau memang tayangan ini dilihat nanti di kampung, ini kalau memang ini saya ini pinggir jalan raya nih di Cilangkap nih. Ada teman-teman, kenapa nggak bikin restoran Pak Haji? Kenapa nggak bikin kafe lagi ngetren sekarang? Nah, ikan aja dah. Kenapa? Banyakan ikan duitnya. Banyakan ikan duitnya gitu kan. Yang corong ini udah lama deh, kita cara ini gitu ya. Yang kerennya teknologi ini kita dibantu sama orang bule itu Prancis. Ya kan dulunya kan kita tebar di ijuk, gimana? Telur yang kita stripping, yang kita keluar di bak, itu dengan perlakuan khusus dikasih tanah. Kalau lagi darurat bisa dikasih susu bubuk. Itu dia nggak menempel satu sama lain. Nah, taruh di sorong, jadi nanti yang menetas sama yang busuk terpisahnya mudah. Nah, kenapa saya buat ini? Kenapa? Corong yang asli ada di buku-buku nih di sekolahan mahal. Nah, kalau saya nih ya 1.000, 2.000, sejuta, 2 juta udah bisa. Gitu. Nanti kalau ada yang nanya sama ente, ya saya kasih tahu dah atau boleh. Ini gampang, iya cuma didorong pakai pompa, kasih tusen klep, taruh dah. Itu kan lihat tuh ada bekas ember cat apa. Oh, jadi itu bikin ya Pak Haji? Bikin murah. Buat mensiasati itu supaya nggak menempel. Oh iya, ini luar biasa. Saya pernah dapat 5 juta ekor ini di sini. Pakai itu? Ini 5 juta ekor. Nggak harus gede ya Pak Haji? Begitu. Saya satu corong pernah 6 kilo. 6 kilo telur, 6 juta. Ya kan, itu dengan, ya saya tinggal ditambahin debit airnya, mesinnya. Kalau saya kan paling rawat paling banyak 3 juta ekor. Ya saya kan nggak banyak baca, nggak banyak nonton. Saya punya TV juga di rumah, ada TV pesantren tuh. Nggak ada TVRI, nggak ada TV One, nggak ada. Saya nggak kuper dah. Tapi yang kuping saya sana sini, yang saya tahu Patin ini kan yang murah, gitu kan, dan dagingnya banyak. Itu seperti saya kemarin kan diajak temen makan di, ya saya tempatnya juga saya bilang tempat mahal nih. Saya curiga nih kok ada menu daging ikan nggak disebut mereknya, ikan apa nggak ada. Ya alhamdulillah, gitu kan, yang kirim ke situ datang ke sini anak muda, gitu kan. Ya benar itu teman Pak Haji. Jadi Patin ini sebetulnya banyak beredar di Jakarta, di Kemenengah ini yang nggak disebut patinnya. Satu ya, yang saya tahu juga Patin ini di Jawa Timur, di mana sudah ada filetnya, Dan dia memang karena omnivora ya dek. Ikan ini makan apa aja bisa tumbuh besar. Makan nasi aja di Karawang tuh tanya deh. Sehat walafiat, tumbuh besar cepat gede. Cuma nasi bekas catering. Iya. Tisu aja kena kecap dia makan. Iya. Tisu kena kecap dia makan, dia tumbuh sehat, dia tumbuh besar. Ikan kan memang resiko yang paling besar memang di benih. Tapi jangan salah, modal yang paling kecil di benih. Jangan salah juga, keuntungan yang paling besar di benih. Itu. Jadi jarang orang yang suka benih, kenapa? Memang tingkat kesulitannya tinggi. Tapi bukan berarti juga saya nggak senang pembesaran. Duitnya lumayan. Yang saya tahu di Sumatera ya yang mata-matanya sipit, yang banyak ikannya yang sampai jutaan ekor, iya gitu kan. Kalau yang matanya belok paling pinggir-pinggir kali dah, ya pinggir kali, gitu. Iya, iya. Jadi kita di Jakarta benih aja dah, ya kan. Dari benih juga bisa pergi haji, alhamdulillah.
Ya kan bisa, yang masih bujangan bisa buat DKW, bangun rumah bisa. Apalagi kendaraan ya, kita udah bosen dah ganti merek dah. Ponakan saya udah bosen ganti merek. Kalau nggak salah, berapa ya nih? Dia generasi kedua ya ponakan. Kalau nggak salah dia 14 kali ganti merek. Gitu kan, dari batin. Gitu kan, karena waktu itu memang menyimpang dari teori. Jadi pembeli ini bukan raja, penjual yang raja. Oh, gitu, karena masih sedikit. Nah sekarang udah rapi nih, tertata rapi. Karena sudah sampai ke pelosok-pelosok. Ya saya minta doanya juga. Amin. Biar kakak saya ini ilmunya manfaat lah. Jadi kalau dulu ya saya masih tekunin ini, saya suntik itu seminggu 2 kali. Pernah saya kedatangan pejabat ya, lumayan dia, bintang 2 dia. Saya tanya, saya tahu gaji Bapak 50 juta, tapi kan sebulan kan Pak, saya 4 hari. Gitu kan, saya 4 hari gocap. Ya saya omset, bukan keuntungan tertinggi saya pernah 2 miliar dalam 4-5 bulan. Jadi kita kan dulu kan, dalam satu musim 1 tahun kita kerja hanya paling lama 5 bulan. Beda dengan sekarang. Kapan aja kita mau suntik, sudah ada pasarnya. Ke Sulawesi juga ada. Cuma yang saya belum tahu, ke Papua saya belum pernah kirim. Berarti hampir seluruh Indonesia Hampir, pernah kirim? hampir. Ini ada bapak apa di Morowali juga, minta dikirim nih belum. Umur saya udah begini, saya harapkan tolong, ya kalau bisa nih Patin harus ditekankan terus. Karena saya pernah kedatangan ahli, nggak tahu tuh katanya ada omega berapa tuh. Kalau saya lihat nih, ya pada umumnya rakyat kita masih banyak makan tahu tempe lah, gitu. Insya Allah karena Patin ini murah deh, gampang. Di Comberan dia hidup, gitu. Di Comberan dia hidup. Ya kalau saya buat generasi muda nih, ya kalau bisa Patin ini jangan ditinggal, ditekunin terus. Karena biar kedepannya nanti jadi apa ya, jadi kebutuhan pokok lah. Apalagi untuk sama dengan programnya presiden yang baru nih, untuk menaikkan gizi masyarakat. Itu ya kayak anak saya. Pak, anaknya lumayan gini-gini. Saya bilang, tiap hari saya kasih sop Patin itu. Gitu kan. Ya saya nggak tahu ya, tapi kalau saya pernah merasakan kalau Patin ini memang beda. Saya ambil contoh di mana? Di kampungnya. Saya rasa orang Sumatera ya, dia bilang akinya boleh bu, cakep-cakep. Emang kampungnya Patin di sono. Iya, makanya saya bilang sama ahli, tolong dah diteliti dah. Ini ada apanya nih, gitu kan? Kemarin saya lihat tuh di mobil, ayo makan ikan, kagak ada patinnya. Ada bawa mulu. Kenapa Patin? Gitu kan? Ya kira-kira begitu deh. Ya saya sebagai pembudidaya yang sudah berumur ya, paling saya bilang untuk anak-anak muda sekarang kan ngelihat Monas mulu gitu kan, ngelihat ke bawah ke sawah. Kenapa? Ya kalau apalagi kalau saya bilang ya, gampangan masuk surganya kita kalau ngelihat ke bawah. Jadi nggak mabok nih hidup kita. Pak Haji kan dulu kerja, enak deh, duit ikan nih enak. Jadi anak-anak muda, jadi jangan dibilang kena lumpur ini nggak sehat, dekil. Siapa yang ngomong? Begitu kan? Ini tolong deh saya bilang. Nah, kalau memang perlu bimbingan, saya siap. Saya siap. Yang punya duit boleh bayar, yang enggak gratis. Gitu kan, gratis. Lewat telepon bisa, datang bisa. Gitu kan, karena apa? Tadi saya bilang, Patin ini jangan dibilang uangnya kecil. Dia lahir jutaan, bisa jual jutaan. Jarang yang minta Patin Kalimantan, Pak Haji minta Patin 10.000, jarang. 100.000 aja dia malu. Bahkan ada Pak Haji ya di pesantren apa tuh nggak tahu sih. Mungkin tanya nanti ponakan saya. Itu dia seminggu 1 juta ekor. Wow. Iya, dia mau jutaan ekor. Dan yang ke Sumatera itu kan saya tanya di itu, per tahun itu nggak kurang dari 300 juta ekor dari Jawa. Iya, 300 juta ekor. Oh yang jelas saya siap deh. Tadi saya bilang ya bercandaan nih ya.
Kalau mau beli saya jual, tapi kalau mau minta saya kasih. Tapi ya tolong dah, dalam tayangan ini saya mau nyampaikan kalau patin ini nggak susah-susah banget sebetulnya. Yang susahnya ini nggak bisa tahan nafsu. Karena emang lahirnya banyak, set jualnya banyak, pemulanya mau langsung banyak. Kalau kita langsung bertahap, by step, sedikit-sedikit gampang gitu, gampang dia. Jadi insya Allah saya pribadi ya, saya bersedia lah. Nah, menghubunginya kemana Pak Haji? Gampang Pak Haji sekarang saya ada IG saya tapi bukan IG ikan ya, tapi telepon saya telepon. Di nomor telepon aja. Ya, nomor telepon saya. Iya. Ya 0812 1013 6426. Dengan Pak Haji Rojali. Haji Rojali. Betawi asli. Bagi Nah, yang dekat-dekat ibu kota nih yang nonton, kalau mau datang langsung boleh ngobrol. kemarin dari mana Link seluruh Indonesia tuh 40 orang saya digerebek ya, dari KB Group. Ya kan, saya pikir 40 orang, saya bilang asal datanya jangan tanya yang lain dah, ikan saya jawab, saya bilang begitu. Ya alhamdulillah nggak ada pertanyaan yang saya nggak jawab, saya bisa jawab. Saya bilang sesuai dengan pengalaman saya bertanggung jawabin. Semua apa yang ini minta maaf nih buat teman-teman ya pembudidaya lain, kalau nanti ada juga YouTube saya yang bertentangan, saya berani sumpah sesuai dengan pengalaman saya yang ada. Bohong tuh Pak Haji, dok sistem begini. Ya silakan datang ke sini, ya kan? Itu ada di latar, bukan di kandang ya nggak, bukan di pam, di seban, di ruang tamu. Cuma 2 meter dari ruang tamu. Laut patin larva saya. Nanti liput deh ya, liput ya. Iya. Air mengalir, cuan mengalir. Gitu. Kalau ada suara kayak gini nih, insya Allah nih ada tebel nih.